Halo teman-teman semua, ketemu bersama saya lagi, Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini saya akan sharing dikit tentang berita yang ada dari kemarin ya, itu baik di detik.com ataupun di Kompas di mana-mana, bahwa ada keluarnya peraturan Menteri Keuangan terbaru, yaitu Dirjen Pajak menyuruh perbankan untuk membuka transaksinya di kartu kredit. Semua transaksi ya, dari kartu kredit, kemudian merchant, EDC, kemudian transaksi apa. Nah, dari pagi itu banyak sekali BBM ke saya ya yang menanyakan ini. Reaksi biasa kebanyakan zaman sekarang orang tuh udah reaktif heboh duluan padahal nggak ngerti apa itu. Saya memang mohon maaf tidak memberikan komentar apa-apa karena saya belum tahu apa, dan kemudian saya belum tahu jelasnya karena kan ya namanya kita diomong pakar kartu kredit kan harus tahu dulu detailnya dulu baru kita ya. Baru setelah saya melakukan meeting ya kan, koordinasi dengan tim saya punya tim penasehat, baik itu Pak Himawan itu tim penasehat pajak saya, kemudian ada juga orang-orang perbankan, saya koordinasi. Jadi ini saya memberikan press release sambil saya nunggu. Ini saya mau berangkat ke Belanda, mau jalan-jalan 2 minggu ya. Nah, jadi ini kejadian sama seperti ketika tahun lalu deposito mau dibongkar. Itu kan heboh semua loh. Dan ketika itu udah ada peraturan Menteri Keuangan nomor 1 kalau nggak salah, itu pertama kali itu ya, deposito mau dibongkar dan akhirnya pasar bereaksi nggak bagus dan akhirnya dibatalkan. Nah, di sini kita harus paham bahwa ada 2 institusi yang terlibat di sini, yaitu satu adalah Dirjen Pajak, kedua adalah OJK. Ini adalah Perbanas ya, Persatuan Bank-Bank ini ya kan. Nah, sebenarnya ada yang harus kita pahami adalah apa? Di Perbanas ini ya, di bank ini ada namanya Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan. Nah, yang dilindungi adalah transaksi atau uang deposito rekening yang dilindungi. Yang tidak dilindungi adalah utang. Ya, utang bisa ngecek. Itulah kenapa sebenarnya kalau perbankan pajak, Dirjen Pajak mau ngecek utang kita itu udah bisa dari tahun 2014 kemarin udah bisa. Ya, mau ngecek kartu kredit udah bisa gitu. Cuman tidak semudah itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kalau saya jadi AO pajak kemudian gue minta nih gue minta lah punya lu di sini. Nanti becakin gue cek, nggak bisa. Harus ada beberapa proses. Jadi tidak semudah itu. Biasanya mereka mengecek ketika ada terjadi kecurangan pajak apa segala baru ngecek. Karena ngecek itu kan butuh waktu, biaya, butuh surat resmi. Nggak bisa ala kadarnya tiba-tiba ngecek di Google itu nggak bisa ya. Nah, kemudian jadi itu bukan hal baru, jadi udah lama ya. Jadi bagi Anda yang pengguna kartu kredit tidak terlalu dipermasalahkan karena kan kita ini kan utang. Intinya kan kalau utang itu kan tidak bermasalah kan, per pajak itu kan tujuan dia menaikkan omset. Dia kan lebih mengejar orang-orang yang istilahnya punya rumah nggak masuk SPT apa segala. Tapi intinya Anda harus mulai ngatur pajak Anda. Nah, yang kedua adalah untuk yang hubungannya dengan membuka transaksi di EDC kemudian di rekening. Ini adalah 2 hal yang berbeda ya. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Karena apa? Kalau Anda membuka transaksi rekening di EDC apa segala, itu artinya itu sudah terbatas sama Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan. Karena saya yakin bank juga nggak mau lah dibuka-buka seperti itu. Karena itu reaksi pasar akan kacau balau. Nah, dan kemudian ini dibuktikan bahwa nggak lama setelah peraturan menteri itu keluar, ada tanggapan dari Perbanas bahwa tidak bisa dibuka sembarangan, hanya yang bermasalah aja. Memang itu yang terjadi. Jadi bagi Anda yang pelaku gesek tunai ataupun merchant sebenarnya masih aman. Jadi tidak perlu menakutkan seperti apa, karena itu tidak mungkin. Karena ada namanya Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan. Kecuali, ingat ya, kecuali Undang-Undang Perbankan ini yang berubah, ini yang dirubah. Jadi Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan yang dirubah, maka dia akan membuka. Tapi artinya apa? Ini mau masuk, tapi ini udah masih ada ketutup, ada barriernya. Jadi tidak perlu dirisaukan, ya. Jadi bagi Anda masyarakat Indonesia pengguna kartu kredit tidak perlu merisaukan apapun itu. Tapi yang terpenting ya mulai waspada. Tetap kalau saya ini santai aja karena kan ya saya bayar pajak apa segala pajak ya kan. Kalau kartu kredit limit banyak kemudian makanya buat apa? Itu tidak terlalu ngefek karena kan yang dikejar pajak itu kan penghasilan. Jadi kan walaupun kita secara naluri itu gesek banyak itu kan artinya punya penghasilan banyak, tapi kan nggak bisa itu. Bank pajak lebih condong penghasilan adalah ketika Anda beli mobil, beli rumah, masuk SPT, itu yang sebenarnya dikejar, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Roy Sakti. Anda bisa subscribe di YouTube saya, Roy Sakti. Silahkan subscribe di sini, ya. Subscribe untuk ilmu-ilmu terbaru, dan kemudian jangan lupa Anda like Facebook saya, Roy Sakti Pakar Kartu Kredit, dan juga Twitter saya @roysakti, dan ikuti seputar banyak sekali info-info di sini, ya, di YouTube, ya. Artinya harus bijak. Kalau Anda tidak tahu aturan mainnya, maka Anda akan selalu kalah. Ketahuilah aturan main, ya. Oke, sekian dari saya.
Saya akan nanti malam kita akan berangkat ke Holland, kemudian jalurnya ke Norwegia, kemudian kemana. Dan jangan khawatir, selama 2 minggu itu walaupun saya di Eropa, saya akan ada mengadakan jadwal webinar bagi Anda. Jadi bagi Anda yang ingin berminat join di webinar saya akan mengundang banyak materi topik, mulai dari menggunakan kartu kredit untuk model bisnis, untuk bagaimana mengatasi masalah kartu kredit, itu gratis. Tinggal daftar aja ya. Caranya bagaimana? Jadi sementara Anda like dulu aja Facebook saya, fanpage saya. Oke? See you bagi saya. Saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Sukses selalu untuk Anda.